Halo Bapak Ibu semua, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan tetap bahagia ya. Saya mau ajak ngobrol sebentar. Siapa di sini yang suka ngemil? Entah itu sambil nonton TV, ngobrol sama keluarga, atau sekadar mengisi waktu di sore hari. Nah, biasanya yang jadi masalah, cemilan kita itu sering bikin kolesterol naik, asam urat kambuh, atau tekanan darah melonjak. Betul kan? Padahal, ngemil itu kebutuhan sehari-hari juga, apalagi kalau sudah terbiasa. Kabar baiknya, ada solusi. Kali ini saya akan bagikan 9 cemilan yang murah, gampang banget ditemukan di warung atau pasar tradisional, dan yang terpenting, justru bisa membantu menjaga kesehatan. Cemilan ini bisa mendukung menurunkan kolesterol, mengurangi risiko kambuhnya asam urat, dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Jadi bukan cuma enak, tapi juga bermanfaat untuk tubuh. Tapi, saya perlu kasih catatan penting dulu. Istilah penghancur yang saya gunakan di sini bukan berarti cemilan ini bisa langsung menyembuhkan secara instan. Yang benar, cemilan ini dapat mendukung perbaikan kesehatan bila dikonsumsi secara rutin, dalam porsi yang wajar, dan tentu saja disertai pola makan yang seimbang. Dan jangan lupa, cemilan sehat ini bukan pengganti obat dokter. Kalau Bapak Ibu memang sedang menjalani pengobatan kolesterol, asam urat, atau hipertensi, tetap ikuti anjuran dokter masing-masing. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau tahu juga, Bapak Ibu biasanya ngemil apa di rumah? Atau pernah punya pengalaman asam urat kambuh gara-gara salah pilih cemilan? Silakan tulis di kolom komentar. Siapa tahu cerita Bapak Ibu bisa jadi pelajaran berharga buat penonton lainnya. Sebelum kita bahas cemilan satu persatu, ada baiknya kita pahami dulu bagaimana sebenarnya 3 penyakit yang sering dialami banyak orang ini bekerja, kolesterol tinggi, asam urat, dan hipertensi. Dengan begitu, Bapak Ibu akan lebih mudah mengerti kenapa makanan tertentu bisa membantu, sementara yang lain justru memperburuk kondisi. Mari kita mulai dari kolesterol. Dalam tubuh, ada 2 jenis utama kolesterol, LDL dan HDL. LDL sering disebut sebagai kolesterol jahat. Karena kalau terlalu banyak, dia bisa menempel di dinding pembuluh darah, membentuk plak, dan akhirnya menyempitkan aliran darah. Sebaliknya, HDL dikenal sebagai kolesterol baik, karena membantu membersihkan LDL dari pembuluh darah dan membawanya kembali ke hati untuk diolah. Nah, makanan tinggi serat, lemak sehat, dan antioksidan terbukti bisa membantu menurunkan LDL sekaligus menaikkan HDL. Berikutnya, asam urat. Penyakit ini muncul ketika kadar asam urat dalam darah terlalu tinggi. Asam urat terbentuk dari pemecahan zat yang disebut purin. Kalau tubuh kelebihan purin, misalnya dari makanan tertentu seperti jeroan, daging merah, atau makanan laut tertentu, asam urat menumpuk, lalu mengkristal di persendian. Akibatnya sendi terasa nyeri, bengkak, bahkan bisa sampai sulit bergerak. Beberapa makanan justru bisa membantu mengeluarkan asam urat lewat urin, misalnya yang kaya vitamin C atau tinggi air. Yang ketiga adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kondisi ini sering dipicu oleh terlalu banyak natrium atau garam dalam makanan sehari-hari. Natrium berlebih membuat tubuh menahan lebih banyak cairan, sehingga volume darah meningkat dan tekanan ke dinding pembuluh darah pun naik. Tapi ada juga nutrisi yang bisa melawan efek natrium, misalnya kalium, magnesium, dan serat dari buah serta sayur. Cemilan sehat yang kita bahas nanti akan banyak mengandung unsur-unsur ini. Jadi singkatnya, makanan dan cemilan berperan besar. Bisa jadi musuh kalau salah pilih, tapi bisa jadi penolong kalau kita tahu yang tepat. Itulah sebabnya 9 cemilan sehat ini penting untuk Bapak Ibu kenal dan coba. Sekarang kita masuk ke cemilan pertama yang sangat mudah ditemukan di sekitar kita, bahkan harganya pun ramah di kantong, yaitu kacang tanah sangrai tanpa garam. Kenapa tanpa garam? Karena seperti kita tahu, garam berlebih bisa memicu tekanan darah naik. Banyak orang suka ngemil kacang tanah yang dibumbui, entah dengan garam, gula, atau bahkan digoreng dengan minyak berlebih. Padahal cara sederhana untuk mendapatkan manfaat kacang adalah dengan disangrai, tanpa tambahan garam maupun minyak berlebihan. Kacang tanah kaya akan lemak sehat tak jenuh tunggal, yang menurut penelitian bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kolesterol baik, HDL. Dengan kata lain, kacang tanah bisa mendukung kesehatan jantung dan pembuluh darah. Selain itu,
Kacang tanah juga mengandung protein nabati yang cukup tinggi. Protein ini sangat bermanfaat bagi lansia untuk menjaga massa otot tetap kuat. Seiring bertambahnya usia, massa otot biasanya menurun, sehingga asupan protein yang cukup sangat penting. Jadi, walaupun bentuknya kecil, kacang tanah ini bisa menjadi sumber energi dan daya tahan tubuh. Bukan hanya itu, kacang tanah juga mengandung niacin dan vitamin E, dua nutrisi yang berperan sebagai antioksidan untuk melawan radikal bebas. Radikal bebas berlebih bisa merusak sel-sel tubuh dan mempercepat penuaan, termasuk memicu penyakit kronis. Bagaimana dengan asam urat? Nah, ini sering jadi pertanyaan. Kacang tanah memang mengandung purin, tapi jumlahnya relatif sedang, bukan tinggi seperti jeroan atau seafood tertentu. Jadi, selama dikonsumsi dengan porsi wajar, sekitar 1 genggam kecil, 25-30 gram, kacang tanah masih aman untuk penderita asam urat. Justru kandungan serat dan antioksidannya membantu mengurangi peradangan di persendian. Untuk hipertensi, kacang tanah tanpa garam adalah pilihan cerdas. Kita tidak menambah beban natrium ke tubuh. Bahkan, kacang tanah juga mengandung magnesium dan kalium, dua mineral penting yang bisa membantu menurunkan tekanan darah dengan menyeimbangkan efek natrium. Ada penelitian menarik dari American Journal of Clinical Nutrition yang menunjukkan bahwa konsumsi kacang tanah atau kacang-kacangan lain secara teratur dapat menurunkan risiko penyakit jantung hingga 21%. Jadi, cemilan sederhana ini sebenarnya punya kekuatan besar untuk melindungi kesehatan, asal tidak ditambah garam atau digoreng dalam minyak. Lalu, bagaimana cara mengonsumsinya? Pilih kacang tanah mentah, lalu sangrai di wajan kering tanpa minyak sampai matang kecoklatan. Simpan dalam wadah kedap udara agar tetap renyah. Konsumsi saat lapar di antara jam makan, jangan berlebihan. Tips tambahan, kacang tanah bisa juga dipadukan dengan potongan buah segar seperti apel atau pisang. Kombinasi ini memberikan serat tambahan dan membuat rasa kenyang lebih lama. Peringatan, bagi yang punya alergi kacang, tentu harus dihindari. Jangan makan kacang yang sudah berjamur, karena bisa mengandung aflatoksin yang berbahaya bagi hati. Jadi, kacang tanah sangrai tanpa garam ini bukan hanya murah, enak, dan gampang dibuat, tapi juga mendukung kesehatan kolesterol, membantu asam urat tetap terkendali, serta menjaga tekanan darah. Cemilan kedua yang tidak kalah menyehatkan dan sangat populer belakangan ini adalah edamame rebus. Edamame adalah kacang kedelai muda yang biasanya direbus dengan kulitnya, lalu disantap langsung sebagai cemilan hangat atau dingin. Mengapa edamame cocok untuk kita bahas dalam video ini? Karena edamame kaya akan nutrisi penting, rendah kalori, dan bisa membantu menurunkan risiko 3 masalah utama kita: kolesterol, asam urat, dan hipertensi. Mari kita lihat satu persatu manfaatnya. Pertama, dari sisi kolesterol. Edamame mengandung protein nabati berkualitas tinggi yang bisa menjadi pengganti sebagian protein hewani. Protein nabati dari kedelai terbukti dalam banyak penelitian mampu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, sekaligus meningkatkan kolesterol baik, HDL. Selain itu, edamame kaya akan isoflavon, sejenis senyawa alami dari kedelai yang berperan sebagai antioksidan. Isoflavon ini dapat membantu melindungi dinding pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas dan menurunkan risiko penyakit jantung. Kedua, kaitannya dengan asam urat. Banyak orang khawatir kacang-kacangan memicu asam urat tinggi, tapi kabar baiknya, edamame relatif aman karena kadar purinnya lebih rendah dibandingkan kacang tanah atau kacang merah. Bahkan, kandungan serat dan antioksidannya bisa membantu mengurangi peradangan pada sendi. Jadi, jika dikonsumsi dalam porsi wajar, edamame bisa menjadi cemilan sehat tanpa perlu khawatir langsung memicu nyeri sendi. Ketiga, untuk hipertensi. Edamame rebus kaya akan magnesium, kalium, dan serat, yang semuanya berperan penting dalam menurunkan tekanan darah. Magnesium membantu pembuluh darah lebih rileks, kalium menyeimbangkan efek natrium, sementara serat menjaga metabolisme tetap sehat. Nah, jika dibandingkan dengan keripik asin atau gorengan, jelas edamame rebus jauh lebih ramah untuk tekanan darah kita. Ada satu penelitian menarik yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition yang menunjukkan bahwa konsumsi produk kedelai secara teratur, termasuk edamame, dapat menurunkan risiko penyakit jantung hingga 20%. Ini menunjukkan bahwa cemilan sederhana ini sebenarnya punya dampak besar
bila rutin kita masukkan dalam pola makan sehari-hari. Sekarang, bagaimana cara mengonsumsinya? Caranya sangat mudah. Cukup rebus edamame segar dengan sedikit garam, atau bahkan tanpa garam sama sekali agar lebih sehat, selama 3-5 menit hingga kulitnya lunak. Setelah matang, tiriskan dan sajikan hangat. Untuk rasa lebih nikmat, bisa diberi taburan bawang putih cincang yang sudah ditumis dengan sedikit minyak zaitun, lalu dicampurkan saat masih panas. 1 porsi edamame rebus sekitar 1/2 gelas, atau 100 gram sudah cukup untuk dijadikan cemilan sehat di sore hari. Jangan berlebihan, karena meskipun sehat, edamame tetap mengandung kalori. Peringatan. Bagi penderita asam urat parah, tetap konsultasikan ke dokter sebelum rutin makan edamame. Jangan membeli edamame beku yang sudah diberi bumbu asin berlebihan, karena bisa meningkatkan risiko hipertensi. Pastikan edamame direbus matang sempurna agar mudah dicerna. Kesimpulannya, edamame rebus adalah cemilan sehat, murah, mudah disiapkan, dan bisa menggantikan jajanan tinggi garam atau gorengan. Dengan kandungan protein nabati, isoflavon, serta mineral penting, edamame dapat membantu menjaga kolesterol, asam urat, dan tekanan darah tetap terkendali. Cemilan ketiga yang akan kita bahas adalah ubi kukus. Rasanya manis alami, teksturnya lembut, murah, dan sangat mudah didapat di pasar tradisional. Mungkin banyak di antara bapak ibu yang sudah terbiasa ngemil ubi sejak kecil, dan ternyata kebiasaan sederhana ini menyimpan banyak manfaat kesehatan, terutama untuk menjaga kolesterol, asam urat, dan hipertensi. Mari kita kupas satu persatu. Pertama, ubi kukus untuk kolesterol. Ubi kaya akan serat larut yang berperan menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dalam darah. Serat ini bekerja dengan cara mengikat kolesterol di usus, sehingga tidak mudah diserap tubuh. Selain itu, ubi mengandung antioksidan beta-karoten yang membantu melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas. Jadi, dengan rutin mengonsumsi ubi, risiko penyumbatan pembuluh darah bisa ditekan. Kedua, ubi kukus untuk penderita asam urat. Ubi bukanlah makanan tinggi purin, sehingga relatif aman untuk penderita asam urat. Justru kandungan vitamin C dalam ubi dapat membantu menurunkan kadar asam urat dalam darah. Vitamin C diketahui dapat meningkatkan pembuangan asam urat lewat urin. Selain itu, ubi juga memiliki sifat antiinflamasi alami yang bisa membantu mengurangi nyeri sendi pada penderita asam urat. Ketiga, ubi kukus untuk tekanan darah tinggi. Ubi mengandung kalium dalam jumlah tinggi, mineral penting yang membantu menetralkan efek natrium, garam, di dalam tubuh. Dengan asupan kalium yang cukup, tekanan darah cenderung lebih stabil. Selain itu, kandungan magnesium pada ubi juga berperan dalam merelaksasi pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Ada juga studi yang menarik dari Journal of Medicinal Food yang menunjukkan bahwa konsumsi ubi jalar secara rutin dapat memperbaiki profil lipid darah, menurunkan tekanan darah, dan memberikan efek proteksi pada jantung. Jadi, bukan hanya kenyang dan enak, ubi kukus punya manfaat nyata yang terbukti secara ilmiah. Selain itu, kelebihan ubi kukus adalah indeks glikemiknya lebih rendah dibandingkan nasi putih atau makanan olahan tepung. Artinya, ubi tidak langsung membuat gula darah melonjak drastis, sehingga relatif lebih aman juga untuk penderita diabetes yang seringkali berhubungan erat dengan kolesterol tinggi dan hipertensi. Bagaimana cara menyajikan ubi kukus agar lebih menarik? Pilih ubi segar, baik ubi kuning, ungu, atau putih sesuai selera. Cuci bersih, lalu kukus selama 20-30 menit sampai empuk. Sajikan hangat sebagai pengganti gorengan di sore hari. Bisa juga dipotong kecil-kecil lalu ditaburi sedikit parutan kelapa muda agar lebih gurih, tapi tetap sehat. Porsi yang disarankan sekitar 1-2 potong ukuran sedang per hari. Jangan berlebihan, karena meskipun sehat, ubi tetap mengandung karbohidrat dan kalori. Peringatan. Bagi penderita MAG, konsumsi ubi dalam jumlah berlebihan bisa menimbulkan perut kembung. Jangan tambahkan terlalu banyak gula atau santan saat mengolah ubi, karena bisa mengurangi manfaat sehatnya. Kesimpulannya, ubi kukus adalah cemilan tradisional yang murah, mengenyangkan, dan sangat ramah untuk penderita kolesterol, asam urat, maupun hipertensi. Cukup dikukus tanpa tambahan minyak atau garam, manfaat kesehatannya bisa maksimal. Cemilan sehat berikutnya yang sangat akrab dengan lidah masyarakat Indonesia
adalah jagung rebus. Hampir semua orang pernah menikmatinya, entah di desa maupun kota. Rasanya manis alami, mengenyangkan, dan tentu saja murah serta mudah ditemukan di pasar tradisional atau bahkan di pinggir jalan. Mengapa jagung rebus bisa menjadi cemilan sehat untuk membantu mengendalikan kolesterol, asam urat, dan hipertensi? Mari kita bahas satu persatu. 1. Jagung rebus untuk kolesterol. Jagung kaya akan serat larut terutama jenis yang disebut beta-glucan. Serat ini berfungsi mengikat kolesterol jahat, LDL, di usus sehingga tidak mudah diserap tubuh. Akibatnya, kadar kolesterol dalam darah bisa menurun. Selain itu, jagung juga mengandung fitosterol, senyawa nabati yang terbukti dapat menurunkan penyerapan kolesterol dari makanan. Tidak hanya itu, jagung rebus juga mengandung asam lemak tak jenuh yang baik untuk jantung. Dengan rutin mengonsumsi jagung rebus, pembuluh darah kita bisa lebih sehat dan risiko penyakit kardiovaskular berkurang. 2. Jagung rebus untuk asam urat. Bagaimana dengan penderita asam urat? Kabar baiknya, jagung bukan makanan tinggi purin, sehingga relatif aman dikonsumsi. Malah, jagung rebus bisa memberikan energi sehat tanpa memperparah kadar asam urat dalam darah. Kandungan antioksidan karotenoid, terutama lutein dan zeaxanthin, juga membantu mengurangi peradangan dalam tubuh, termasuk pada sendi yang sering bermasalah saat kadar asam urat tinggi. 3. Jagung rebus untuk hipertensi. Jagung rebus memiliki kandungan kalium yang cukup tinggi, mineral yang berfungsi menyeimbangkan efek natrium. Dengan asupan kalium yang cukup, tekanan darah bisa lebih stabil. Ditambah lagi, jagung rebus hampir tidak mengandung garam tambahan seperti pada makanan olahan, sehingga aman untuk penderita hipertensi. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Food Science and Technology menemukan bahwa konsumsi jagung rebus secara rutin dapat membantu memperbaiki profil lipid darah dan menjaga tekanan darah lebih stabil, terutama jika dikombinasikan dengan pola makan rendah garam. 4. Cara konsumsi dan tips sehat. Rebus jagung segar selama 15-20 menit hingga empuk. Sajikan hangat tanpa tambahan margarin atau garam berlebih. Jika ingin variasi, bisa ditambahkan sedikit parutan kelapa muda, tapi tetap tanpa gula agar manfaat kesehatannya tidak berkurang. 1 buah jagung rebus ukuran sedang sudah cukup sebagai cemilan sore yang mengenyangkan dan menyehatkan. 5. Peringatan. Bagi penderita diabetes, konsumsi jagung tetap perlu dibatasi, karena jagung mengandung karbohidrat yang bisa meningkatkan kadar gula darah jika dimakan berlebihan. Namun, sebagai cemilan sesekali dalam porsi wajar, jagung rebus masih lebih baik daripada kue manis atau gorengan. Jangan memilih jagung yang sudah lama disimpan atau berjamur, karena bisa menghasilkan racun alami, mikotoksin, yang berbahaya bagi kesehatan. 6. Kesimpulan. Jagung rebus adalah cemilan tradisional yang sehat, murah, dan aman bagi penderita kolesterol tinggi, asam urat, maupun hipertensi. Dengan kandungan serat, fitosterol, kalium, dan antioksidannya, jagung rebus bukan hanya mengenyangkan tetapi juga membantu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Cemilan sehat berikutnya adalah kombinasi sederhana tapi penuh manfaat, yaitu pepaya yang ditambah perasan jeruk nipis. Mungkin Bapak Ibu sudah sering makan pepaya, tapi dengan tambahan sedikit perasan jeruk nipis, rasanya jadi lebih segar sekaligus memberikan manfaat kesehatan yang lebih besar. 1. Pepaya, jeruk nipis untuk kolesterol. Pepaya kaya akan serat larut, yang membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL. Serat bekerja dengan cara mengikat kolesterol di usus, sehingga tidak banyak diserap tubuh. Selain itu, pepaya mengandung likopen dan beta-karoten, 2 antioksidan kuat yang melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas. Ketika ditambah perasan jeruk nipis, kita mendapatkan vitamin C ekstra. Vitamin C diketahui dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dengan cara meningkatkan metabolisme lemak. Kombinasi serat dari pepaya dan vitamin C dari jeruk nipis ini membuat kolesterol lebih mudah terkendali. 2. Pepaya, jeruk nipis untuk asam urat. Banyak penderita asam urat ragu makan buah tertentu, tapi kabar baiknya, pepaya termasuk buah rendah purin, sehingga aman dikonsumsi. Justru kandungan enzim papain dalam pepaya membantu memperbaiki pencernaan dan mengurangi peradangan. Jeruk nipis dengan kandungan vitamin C yang tinggi juga berperan membantu mengeluarkan kelebihan asam urat melalui urin.
Beberapa penelitian bahkan menyebutkan bahwa asupan vitamin C yang cukup dapat menurunkan risiko serangan asam urat berulang. Jadi, makan pepaya segar dengan jeruk nipis bisa membantu penderita asam urat merasa lebih nyaman. 3. Pepaya, jeruk nipis untuk hipertensi. Pepaya kaya kalium, mineral penting untuk menyeimbangkan efek natrium, garam, dalam tubuh. Dengan konsumsi rutin, tekanan darah bisa lebih stabil. Jeruk nipis juga memiliki sifat vasodilator alami, yang artinya membantu pembuluh darah menjadi lebih rileks, sehingga tekanan darah dapat turun perlahan. Jadi, kombinasi pepaya dengan jeruk nipis bukan hanya segar, tapi juga membantu menurunkan risiko hipertensi. 4. Cara penyajian dan tips sehat. Pilih pepaya matang yang berwarna oranye cerah, karena kadar antioksidannya lebih tinggi. Potong pepaya menjadi dadu kecil atau irisan tipis. Tambahkan perasan setengah buah jeruk nipis di atasnya. Sajikan sebagai cemilan pagi atau sore, atau bahkan sebagai pencuci mulut setelah makan. Tambahan jeruk nipis tidak hanya menambah rasa segar, tapi juga membantu mencegah pepaya cepat berubah warna kecoklatan. Porsi yang disarankan, sekitar 1-2 potong besar pepaya per hari, setara dengan 150-200 gram, dengan perasan jeruk nipis secukupnya. 5. Peringatan. Jangan menambahkan gula atau sirup pada pepaya jeruk nipis, karena akan mengurangi manfaat sehatnya. Bagi penderita MAG, sebaiknya tidak terlalu banyak menggunakan jeruk nipis, karena bisa menambah rasa perih di lambung. Konsumsi pepaya secukupnya, karena makan terlalu banyak bisa menimbulkan efek pencahar ringan. 6. Kesimpulan. Pepaya yang ditambah jeruk nipis adalah cemilan sehat, murah, mudah dibuat, dan memiliki manfaat luar biasa. Kombinasi ini bisa membantu menurunkan kolesterol, menjaga kadar asam urat tetap stabil, dan mendukung tekanan darah tetap normal. Rasanya segar, teksturnya lembut, dan sangat cocok untuk dikonsumsi sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, siapa di sini yang suka makan pisang sebagai cemilan? Buah yang satu ini memang sangat akrab dengan kita di Indonesia. Dari pasar tradisional sampai warung kecil di pinggir jalan, pisang mudah sekali ditemukan, harganya murah, dan rasanya manis alami. Nah, di kesempatan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu mengenal lebih dalam tentang pisang Ambon atau pisang uli kecil sebagai salah satu cemilan murah penghancur kolesterol, asam urat, dan juga penyeimbang tekanan darah tinggi. Kenapa pisang bisa begitu bermanfaat? Pertama, pisang kaya akan potasium atau kalium. Kalium ini berfungsi menjaga keseimbangan cairan dan mengatur tekanan darah. Studi penelitian bahkan menunjukkan bahwa konsumsi pisang secara rutin bisa membantu menurunkan risiko hipertensi, karena kalium menetralkan efek buruk dari natrium atau garam yang berlebihan. Jadi bagi Bapak Ibu yang sering cemas tekanan darah naik, pisang bisa jadi cemilan sederhana yang menenangkan. Selain itu, pisang mengandung serat larut yang membantu mengikat kolesterol jahat, LDL, di dalam usus. Dengan begitu, kolesterol tidak mudah diserap ke dalam darah. Ditambah lagi, serat juga membuat rasa kenyang bertahan lebih lama, sehingga bisa membantu mengendalikan nafsu makan berlebihan yang sering menjadi penyebab naiknya kadar kolesterol maupun gula darah. Untuk penderita asam urat, pisang juga aman dikonsumsi karena kandungan purinnya sangat rendah. Justru kandungan vitamin C dalam pisang bisa membantu mengurangi kadar asam urat dalam darah. Jadi, berbeda dengan daging merah atau jeroan yang tinggi purin, pisang adalah pilihan cemilan sehat yang tidak memperparah nyeri sendi akibat asam urat. Tentu ada catatan penting, Bapak Ibu. Pisang memang sehat, tapi konsumsinya tetap perlu porsi wajar. 2-3 buah pisang ukuran kecil dalam sehari sudah cukup. Terutama bagi yang punya diabetes, karena pisang juga mengandung gula alami. Jadi jangan sampai mengonsumsinya berlebihan. Pilih pisang yang matang alami, bukan yang dipaksakan matang dengan bahan kimia, agar manfaatnya benar-benar terasa. Cara menikmatinya pun sangat praktis. Pisang bisa langsung dimakan sebagai buah segar, bisa dipotong kecil-kecil lalu dicampur dengan yogurt rendah lemak, atau bahkan dijadikan smoothies dengan tambahan sedikit jeruk nipis supaya rasanya lebih segar. Ada juga yang suka menjadikan pisang uli kecil sebagai cemilan rebus hangat di sore hari, sederhana tapi menyehatkan. Nah, menariknya, sebuah penelitian di American Heart Association menegaskan bahwa konsumsi buah tinggi kalium, termasuk pisang, dapat menurunkan risiko stroke hingga 21%. Ini kabar baik,
terutama bagi bapak ibu usia lanjut yang rentan terhadap penyakit pembuluh darah. Jadi jangan remehkan pisang. Walaupun murah, manfaatnya sungguh luar biasa. Kalau bapak ibu biasanya suka makan pisang jenis apa? Ambon, uli, atau kepok? Coba tulis di komentar ya, biar kita tahu mana yang paling populer di antara penonton. Bapak ibu yang saya hormati, siapa di sini yang pernah mencoba makan yogurt plain dicampur dengan timun segar? Kombinasi ini terdengar sederhana, tapi ternyata punya manfaat luar biasa untuk kesehatan, khususnya dalam membantu menurunkan kolesterol, meredakan asam urat, dan menjaga tekanan darah agar tetap stabil. Mari kita bahas dulu dari sisi yogurt. Yogurt plain atau yogurt tanpa gula tambahan mengandung probiotik, yaitu bakteri baik yang membantu menjaga keseimbangan mikrobiota usus. Penelitian menunjukkan bahwa probiotik bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dengan cara menghambat penyerapannya di usus. Selain itu, yogurt kaya akan kalsium dan protein yang baik untuk tulang serta otot, terutama pada usia lanjut. Bagaimana dengan timun? Timun dikenal sebagai buah yang kaya air, rendah kalori, dan memiliki kandungan antioksidan seperti flavonoid. Kandungan air yang tinggi membantu menjaga hidrasi tubuh, sementara kalium dalam timun berperan penting menetralkan natrium yang berlebihan, sehingga sangat mendukung dalam mencegah hipertensi. Jadi ketika yogurt yang lembut dikombinasikan dengan timun yang segar, terciptalah cemilan sehat yang ringan, enak, sekaligus menyehatkan jantung dan pembuluh darah. Untuk penderita asam urat, timun juga menjadi pilihan aman karena kandungan purinnya rendah. Justru air dan antioksidannya membantu mengurangi peradangan serta mendukung proses detoksifikasi. Jadi berbeda dengan gorengan atau cemilan manis yang bisa memperparah asam urat, timun justru menenangkan tubuh. Namun, ada catatan penting. Yogurt yang dipilih sebaiknya plain atau tanpa tambahan gula. Hindari yogurt dengan rasa buah kemasan, karena biasanya ditambah gula berlebih yang justru bisa menaikkan kadar gula darah dan memicu obesitas. Cara mudah menikmatinya adalah dengan mencampurkan potongan timun segar ke dalam semangkuk yogurt plain. Boleh juga ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar rasanya lebih segar, atau taburan biji chia sebagai tambahan serat. Dari sisi penelitian, sebuah studi yang dimuat dalam Journal of Dairy Science menyebutkan bahwa konsumsi yogurt rendah lemak secara rutin dapat membantu menurunkan risiko hipertensi. Sementara penelitian lain di bidang nutrisi klinis menunjukkan bahwa kombinasi makanan kaya probiotik dan sayuran segar bisa meningkatkan kesehatan pencernaan, serta memperbaiki profil lipid darah. Artinya, yogurt plus timun bukan sekadar cemilan, tapi bisa menjadi bagian gaya hidup sehat jangka panjang. Bapak Ibu bisa mencoba menyajikan cemilan ini di pagi hari sebagai pengganti sarapan ringan, atau di sore hari saat santai. Rasanya segar, teksturnya lembut dan renyah, serta memberikan rasa kenyang lebih lama tanpa membuat tubuh terasa berat. Kalau Bapak Ibu biasanya lebih suka yogurt plain langsung diminum atau dicampur buah segar? Yuk tuliskan di komentar. Siapa tahu ada kreasi resep sehat baru dari penonton lain yang bisa kita coba bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, siapa di sini yang sudah pernah mencoba oat? Biasanya oat identik dengan sarapan ala barat yang disajikan seperti bubur. Tapi, tahukah Bapak Ibu, oat juga bisa dijadikan cemilan sehat dalam bentuk oat panggang rumahan yang murah, mudah dibuat, dan tentu saja sangat bermanfaat untuk menjaga kolesterol, asam urat, dan hipertensi tetap terkendali. Mari kita bahas dulu kandungannya. Oat merupakan salah satu sumber terbaik dari serat larut beta-glukan. Serat ini sudah banyak diteliti dan terbukti mampu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dengan cara mengikat kolesterol di usus dan mencegah penyerapannya kembali ke dalam darah. Hasilnya, risiko penyumbatan pembuluh darah pun menurun, sehingga jantung lebih terlindungi. Untuk penderita hipertensi, oat juga bermanfaat karena kandungan seratnya membuat penyerapan gula dan lemak lebih lambat, sehingga tekanan darah lebih stabil. Bahkan, oat membantu menjaga berat badan agar tidak mudah naik. Berat badan yang ideal adalah salah satu kunci penting untuk mencegah tekanan darah tinggi. Bagaimana dengan asam urat? Oat memang mengandung purin, tapi jumlahnya tergolong rendah hingga sedang. Jika dikonsumsi dalam porsi wajar, oat tetap aman bagi penderita asam urat. Justru serat dan mineral dalam oat membantu proses detoksifikasi, serta mengurangi peradangan yang sering muncul pada persendian. Sekarang, bagaimana cara membuat oat panggang rumahan? Caranya cukup mudah. Ambil oat kering secukupnya,
campurkan dengan sedikit madu asli sebagai perekat, lalu tambahkan irisan buah kering tanpa gula atau biji-bijian sehat seperti chia seed atau biji bunga matahari. Setelah itu, panggang sebentar di oven atau wajan anti lengket hingga agak kering dan renyah. Rasanya gurih manis alami, teksturnya renyah, dan bisa disimpan dalam toples untuk stok cemilan beberapa hari. Bedanya dengan granola kemasan di supermarket, oat panggang buatan sendiri lebih sehat karena kita bisa mengontrol bahan-bahannya. Tidak ada gula tambahan berlebih, tidak ada minyak trans, dan tentunya lebih hemat di kantong. Dari sisi penelitian, American Journal of Clinical Nutrition menyebutkan bahwa konsumsi 3 gram serat beta-glukan dari oat per hari sudah cukup untuk menurunkan kadar kolesterol secara signifikan. Artinya, dengan rajin ngemil oat panggang rumahan, kita sedang memberi perlindungan tambahan untuk jantung dan pembuluh darah. Kapan waktu terbaik untuk menikmatinya? Oat panggang cocok sebagai cemilan pagi atau sore. Bisa juga dijadikan topping untuk yogurt plain atau buah segar. Selain enak, kombinasi ini bikin perut kenyang lebih lama sehingga kita tidak mudah tergoda oleh gorengan atau kue manis yang justru berbahaya bagi kesehatan. Nah, kalau Bapak Ibu biasanya mengolah oat seperti apa? Apakah langsung dimasak jadi bubur, dijadikan minuman hangat, atau baru tahu bisa dijadikan cemilan panggang seperti ini? Yuk, tuliskan pengalaman dan kreasi Bapak Ibu di kolom komentar. Bapak Ibu yang saya hormati, siapa di sini yang suka alpukat? Buah yang satu ini memang sangat populer di Indonesia. Biasanya kita temui dalam bentuk jus dengan gula dan susu kental manis. Tapi sayangnya, cara itu justru bisa membuat manfaat alpukat berkurang, karena tambahan gula berlebih dapat memicu obesitas, diabetes, hingga memperparah kolesterol. Padahal, alpukat yang dimakan secara sederhana, apalagi ditambah dengan taburan biji wijen, bisa menjadi cemilan sehat yang luar biasa. Kombinasi ini bukan hanya enak, tapi juga sangat mendukung kesehatan jantung, menurunkan kolesterol, menjaga tekanan darah, bahkan aman bagi penderita asam urat. Mari kita lihat kandungan alpukat terlebih dahulu. Alpukat kaya akan lemak sehat tak jenuh tunggal, yang berfungsi meningkatkan kolesterol baik, HDL, sekaligus menurunkan kolesterol jahat, LDL. Dengan begitu, risiko penyumbatan pembuluh darah dapat ditekan. Selain itu, alpukat juga kaya kalium, mineral yang membantu menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh. Inilah salah satu kunci penting untuk mengontrol tekanan darah agar tidak melonjak. Bagaimana dengan asam urat? Alpukat tergolong aman karena kadar purinnya rendah. Bahkan, serat dan antioksidan dalam alpukat membantu mengurangi peradangan pada sendi. Bagi penderita asam urat, cemilan ini bisa menjadi pilihan pengganti gorengan atau makanan tinggi purin yang sering memicu kambuhnya nyeri. Sekarang, mari kita bahas taburan wijen. Biji wijen mungkin terlihat kecil, tapi manfaatnya besar. Wijen mengandung fitosterol, zat alami yang dapat membantu menurunkan kolesterol darah. Selain itu, wijen juga kaya kalsium, magnesium, dan serat yang baik untuk menjaga kesehatan tulang sekaligus tekanan darah. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa konsumsi wijen secara rutin dapat membantu menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi ringan hingga sedang. Cara membuat cemilan ini pun sangat sederhana. Ambil setengah buah alpukat matang, potong kecil-kecil, lalu taburi dengan biji wijen sangrai. Rasanya gurih, lembut, dan mengenyangkan. Bisa juga ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar lebih segar, atau beberapa irisan timun untuk tambahan tekstur renyah. Tidak perlu gula, tidak perlu susu kental manis. Cukup dengan bahan alami, kita sudah mendapatkan cemilan sehat dan lezat. Dari sisi penelitian, Nutrition Journal melaporkan bahwa konsumsi alpukat secara rutin dapat meningkatkan profil lipid darah dan menurunkan risiko sindrom metabolik. Sementara Journal of Hypertension mencatat bahwa wijen punya efek positif dalam menurunkan tekanan darah berkat kandungan lignan dan magnesium di dalamnya. Jadi, ketika alpukat dan wijen digabung, manfaatnya semakin kuat. Kapan waktu terbaik mengonsumsinya? Cemilan ini cocok di pagi hari sebagai sarapan ringan, atau di sore hari saat butuh energi tambahan. Karena mengandung lemak sehat, alpukat membuat kita kenyang lebih lama sehingga membantu mengontrol nafsu makan. Nah, kalau Bapak Ibu biasanya makan alpukat dengan cara apa? Apakah masih sering dibuat jus manis? Atau sudah pernah mencoba dimakan polos tanpa tambahan gula? Yuk, bagikan pengalaman dan kreasi alpukat sehat di kolom komentar.
Siapa tahu bisa jadi inspirasi bersama. Bapak Ibu semua, kita sudah sampai di akhir pembahasan hari ini. Mari kita ulang kembali manfaat yang sudah kita bahas bersama. Ternyata, ada 9 cemilan murah, sederhana, tapi punya kekuatan luar biasa untuk membantu menjaga kesehatan tubuh. Kalau rutin dikonsumsi dalam porsi wajar, bisa membantu menurunkan kolesterol jahat, menjaga asam urat agar tidak gampang kambuh, dan menstabilkan tekanan darah. Dan yang lebih menyenangkan, semua cemilan ini gampang sekali didapat di warung atau pasar tradisional. Jadi kita tidak perlu keluar banyak biaya, tidak perlu repot mencari makanan impor yang mahal, karena ternyata bahan-bahan lokal kita sudah sangat luar biasa manfaatnya. Sekarang saya mau ajak Bapak Ibu ikut berinteraksi. Pertanyaannya sederhana. Dari 9 cemilan sehat ini, mana yang paling sering Bapak Ibu makan di rumah? Apakah kacang tanah sangrai, ubi kukus, jagung rebus, atau justru yogurt dengan timun? Yuk tuliskan jawabannya di kolom komentar. Siapa tahu ada ide kreasi resep baru dari penonton lain, yang bisa jadi inspirasi kita semua. Jangan lupa juga, kalau video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like agar semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya. Bagikan juga ke keluarga atau teman-teman yang punya masalah kolesterol, asam urat, atau hipertensi, supaya mereka tahu ada solusi sehat dan murah. Dan tentu saja, jangan lupa subscribe channel ini, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan video-video edukasi kesehatan lainnya. Terima kasih banyak untuk semua penonton setia, baik yang ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Papua, maupun Bapak Ibu yang menonton dari luar negeri. Salam sehat hangat untuk semuanya. Semoga kita selalu diberi umur panjang, rezeki yang berkah, dan kesehatan yang terjaga. Sampai jumpa di video berikutnya.